Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Di kuliah aplikasi komputer, saya share screen kontraknya terlebih dahulu ya, Dek ya. Kita mau belajar apa aja sih gitu ya. Oke. Sudah terlihat ya? Oh, bentar, belum. Nanti kalau ada pertanyaan, kita diskusi via kolom chat ya. Kalau misalkan kalian mau bertanya takut lupa atau nanti raise hand, nanti kita akan diskusi ya. Oke. Udah terlihat deh semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Oh ya, tadi ada kendala deh untuk presensi praktikum. Aman-aman? Halo? Ada kendala? Aman ya? Aman. Sip, aman. Ada yang sudah ngumpulin tugas? Tugasnya sampai besok pagi ya? Udah semua ngumpulin tugasnya? Saya bukanya sampai besok jam 6. Khawatir ada yang terkendala jaringan dan yang lainnya. Oh ya Bu, izin bertanya Bu, untuk ngumpulin tugasnya itu tinggal diketik aja linknya di kolom teks itu kan Bu? Ya, ya. Oke. Contoh siapa yang saya coba cek ya yang udah ngumpulin tugas ya. Oke. Boleh ya dicek dulu ya, memastikan ya. Ada yang udah ngumpulin belum? Udah Bu. Udah Bu, udah banyak. Udah Bu. Coba ya. Udah Bu. Sudah, Kita Bu. cek ya. Tugas kalian udah masuk belum ya? Oke. Ini dari sisi saya ya. Oke. Ini sudah dibuka penjelasannya, ada kontrak perkuliahan. Sudah dibuka semua belum, Dek? Ada modul. Ini nggak akan tampil ya di kalian yang ini. Karena saya hide ABD tadi ya. Oke, ada beberapa materi yang saya hide dulu ya, biar nggak bingung nantinya. Ujian belum saya buka juga ya. Saya buka yang MABD tadi ya. Ini. Yang sudah mengumpulkan ada 42 orang ya. 42 orang yang udah submitted. Contohnya siapa deh yang udah ngumpulin? Kok di sini belum ada ya? Coba ya. Jul Bu, contohnya. Contohnya siapa, Dek? Ntar saya cek namanya. Kok ini belum ini ya? Intan, Bu. Farah Nur udah ngumpulin belum? Udah, Ibu. Farah Nur. Dek, kalian linknya taruh di mana, Dek? Kok ini nggak ada online teksnya ya? Biasanya suka ada. Di note-nya, Bu. Apa? Di itu apa sih yang note atasnya? Di online teksnya, Bu. Iya. Online teks. Iya. Ini biasanya muncul online text di sini HTTPS gitu kayak yang teman-temannya kerjakan. Kok ini pada kosong ya? Ntar saya klik all ya. Ini misalkan ada yang komen, kelihatan semuanya. Tadi karena sudah pada ngeklik simpan belum, Dek? Udah. Udah, Ibu. Ya, Ibu. Sudah. Bu. Iya, yang kayak Zul tampilin itu, Bu. Iya, itu Bu, kayak gitu, Bu. Iya, tapi linknya kok nggak muncul di saya ya? Biasanya ada HTTPS gitu ya, atau ipb.link bla 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 gitu. Ininya nggak ada. Nanti saya coba cek lagi ya. Kalau yang teman lainnya ada biasanya. Oke, nanti saya cross check. Oke, sekarang kita masuk ke kontrak perkuliahan. Dah, sudah terlihat semuanya, Dek? Udah ya? Belum. Belum. Belum Bu. Layar belum, Bu. Belum ada Ibu. Saya udah sebentar. Oh, sorry.
Oke. Ini deh Evita saya. Harusnya muncul nih online text itu ya, HTTP di sini. Di kalian sudah disubmit semua kan ya? Udah, Bu. Udah. Ya, Bu. Udah, Bu. Iya, ada ya. Ini saya cek ya. Itu bukan kelas kita kayaknya, Bu. Nggak ada nama itu soalnya. Oh gitu. Iya, Bu, bukan kelas kami, Bu. Iya Bu, nggak ada Chelsea Bu di sini Bu. Oh, siapa? Misalkan saya cek ya. Kayaknya salah ya, salah kelas ya. Siapa misalnya? Coba Zul, Bu, Zul Afwan. Ini kok dia join ke sini deh? Harusnya nggak usah join ya. Ngapain dia join ya? Ntar misalnya first name-nya Zul ya. Coba dicek. Zul. Zul siapa? Oh iya ini udah. Zul Afwan ya? Iya deh ya? Iya, Bu, iya. Oke, Benar. oke, udah ini. Nah, oke. Oh, tadi kelasnya. Oh, oke, oke. Ya. Udah kelihatan ya deh ya semuanya ya? Nah, saya akan jelaskan ini nama mata kuliah tadi ya, aplikasi komputer. Mata kuliah ini diampu atau dibawa dari program studi manajemen informatika. Makanya kenapa kodenya INF 101 gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Sebenarnya secara umum gitu ya, kalau sini ada segitiga, secara umum kita akan belajar tentang software, kemudian hardware, kemudian brainware. Ini kurang lebihnya. Ya. Oke. Nah, ya, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini kalian bisa menjelaskan komponen komputer gitu, alat input, output, dasar jaringan, keamanan gitu ya, dan solusi yang ditawarkan. Jadi kalian setelah misalkan menemui sebuah virus, mesti ngapain nih kitanya gitu ya, harus tahu nanti. Oke, serta diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini kalian mampu untuk menggunakan suatu aplikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini kurang lebih ya topik-topik kuliahnya. Ini praktikumnya. Nah, Dek, ini ya. Jadi ada materi kuliah sebelah kiri di sini. Kemudian materi praktikum yang ini. Ya. Pertemuan 8, 9 nanti kita belajar PowerPoint sekaligus nanti presentasi. Oke. Lanjut ke MAB itu kan masing-masing nanti ketika pertemuan 10 sampai 14 itu beda-beda deh muatan lokalnya. Untuk MAB itu Excel 5 pertemuan. Nah ya, yang ini. Karena prodi A, B, C beda. Yaitu untuk yang MAB belajar pivot table, pivot chart, pemfilteran, validasi, sampai ke analisis data. Ada GOSIX, skenario, sama data table. Oke. Nah ini ada ya untuk strategi penilaiannya. Silakan nanti dibaca di Evita sudah ada. Nah ini untuk penilaiannya ya. Jadi kita ambil paling besar di nilai praktikum, yaitu 60%. Oke, ini untuk rumusnya ya sama seperti mata kuliah pada umumnya. Nah, untuk ketentuan perkuliahan, kami akan memberikan suatu tugas, kuis gitu ya, untuk semuanya. Dan do the best, kerjakan terbaik, tidak boleh berbuat kecurangan. Gitu ya. Kalau misalkan berbuat kecurangan, baik yang nyontek dan yang dicontekin nilainya 0. Jangan lupa mengisi berita acara kehadiran. Ya. Oke, lanjut ke materi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman ya? Aman, Bu. Dan kita tahu bahwa komputer ini sekarang sudah ada di semua lini. Gitu ya, hampir ya kita sudah handphone gitu ya. Handphone salah satu dari kategori komputer. Saat ini sering kita gunakan gitu ya. Nah, apa sih komputer itu? Nah, kalau kita lihat prinsipnya ada 4 sebenarnya.
Ya, diambil dari bahasa Latin, artinya menghitung ya. Apa itu 4-nya? IPOS. Terlihat tulisan Ibu? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Input, gitu ya, proses, output, kemudian storage atau save, penyimpanan. Nah, input itu berkaitan dengan data. Ya, output berkaitan dengan informasi. Jadi output itu apa? Ya, karena dia berkaitan dengan informasi, informasi itu merupakan data yang sudah diproses. Ya, dia merupakan peralatan elektronik beroperasi di bawah perintah yang tersimpan di dalam memorinya. Nah, sekarang saya tanya, terkait tadi data. Data itu apa sih? Misalnya, Zul Afwan laki-laki. Data bukan? Data, Bu. Data, Bu. Data. Kalau saya bilang Fajar perempuan, data bukan? Data Hah? termasuk. Bukan. Saya Bukan. bilang dulu Fajar Pak Fajar perempuan, data bukan? Bukan. Nggak sesuai, Bu. Bukan. Apa itu? Fitnah ya? Hoax. Hoax. Oke. Berarti data itu sendiri apa sebenarnya, Dek? Gampangnya apa data itu? Kumpulan. Ya, ini penjelasannya. Tapi secara umum, kalau tadi saya bilang Fajar itu perempuan, itu salah, bukan data. Berarti data itu apa? Deskripsi Sesuai Suatu yang fakta, Bu. Fakta, Bu. Ah, ya benar ya. Nih. Enak ya. Ya, iya. Data itu sama dengan fakta, ya. Berarti fakta ini masuknya bisa macam-macam, Dek. Bisa teks gitu ya, bisa angka, bisa grafik, bisa tabel, audio, video, atau kombinasinya. Gitu ya. Nah, kalau saya bilang tadi misalnya, Zul Afwan gajinya 20 juta. Itu data apa informasi? Informasi. informasi, Bu. Informasi, Bu. Informasi atau data? Informasi, Bu. Informasi, Bu. data-data. Tergantung dari mana memandangnya ya. Kalau misalnya saya sebagai Zul, kita sebutnya sebagai informasi. Karena gaji 20 juta itu pastinya sudah dilakukan suatu perhitungan-perhitungan. Gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, dan seterusnya. Sehingga gaji totalnya dia mendapatkan 20 juta. Tapi kalau bagi perusahaan, dinamakan dengan data. Kenapa? Karena belum diolah. Artinya kalau bagi perusahaan itu masih data mentah. Gitu kan ya. Gaji pegawai seluruhannya. Tapi kalau kita bilang berapa sih total gajinya, maksimalnya, dan seterusnya, itu informasi bagi perusahaan. Sampai sini paham ya? Jadi mungkin itu bagi orang data, mungkin sebagian orang lain menganggapnya itu informasi. Oke. Nah, terkait 5 komponen hardware. Ya. Hardware itu merupakan ini ya, komponen listrik, elektronik, dan mekanik. Nanti pembagiannya akan saya jelaskan lebih lanjut di masing-masing pertemuannya. Contoh paling mudah. Yang suka main games, joystick kenal? Joystick. Oke. Joystick itu sebagai apa, Dek? Di 5 komponen ini. Hardware. Alat input, iya, hardware. Termasuk apa? Input, output, unit system, penyimpanan, alat komunikasi. Joystick. Unit system, Bu. Hah? Unit system. Alat input. Alat input, ya. Kan main game, ya. Iya, Bu. Oke, berikutnya. Kamera digital. Alat input. Input juga. Printer? Output. Iya, oke ya. Prosesor? Sistem, Bu. Unit Alat system. unit system. Oke, nanti kita bahas lebih lengkap ya. Ini komponennya. Slide-nya sudah ada di Vita ya. Nah, ini masing-masing kelebihan dan kelemahan ya dalam sisi kecepatan, kehandalan, konsistensi, penyimpanan, sama komunikasi. Kalian bisa melakukan kuliah online, komunikasi ya pakai jaringan. Kemudian kalian tiap hari misalnya pasang foto di IG, di sosmed gitu ya, video itu penyimpanannya lumayan besar ya. Tapi ternyata sekarang
teknologi sudah cukup maju ya, berkembang dengan sangat cepat. Jadi storage itu bukan hal yang artinya gini, bukan hal yang mahal lagi gitu ya kalau kita bilang. Yang penting ada koneksi internet, kita bisa naruh di cloud storage gitu kan paling mudah. Nah, kenapa kita pakai cloud storage? Kenapa kita nggak nyimpen di flash disk? Tadi saya bilang komputer saya nyimpennya di OneDrive tadi ya. Apa kira-kira kelemahannya? Kalau kekurangannya kalau nggak ada internet nggak bisa kerja ya. Kelebihannya apa kira-kira? Bisa langsung update gitu kan ya, bisa sharing, kemudian bisa Bisa digunakan di menggunakan device, Bu. iya device yang berbeda. Oke, kelemahannya, nah ini untuk bidang kesehatan ya. Jadi kalau kalian praktikum, kita praktikum lumayan lama ya, 5 jam lebih, biasakan matanya istirahat. Maksudnya setiap 15 menit gitu ya. Istirahat, pandangkan keluar, beda, atau lihat tanaman yang hijau-hijau gitu ya. Menurut penelitian ketika kita melihat yang hijau gitu ya, itu lebih rileks ya. Lebih enak ya, oke. Keamanan publik sampai ke dampak lingkungan ya. Oke. Ini ya penjelasannya. Nah, Dek, untuk saat ini gitu ya, pasti ada dampak penggunaan komputer. Kalian nih sudah kuliah online hampir 6 bulan ya? Angkatan 57 ya? Ya enggak? Apa Iya, yang Bu. kalian Ya, Bu. rasakan? Bosan. Bosan. Oke, yang kedua apalagi kira-kira? Ada nggak cara menghilangkan kebosanan? Gimana cara menghilangkan kebosanan? Bu, di rumah wae bosen, iya, tapi saat ini belum memungkinkan. Apalagi kemarin banyak dosen IPB yang mendahului kita gitu ya. Kemudian beberapa rekan saya gitu ya, kami beberapa ada yang masuk rumah sakit saat ini sehingga memang ya kita harus cari mudorot yang kecil ya. Gimana supaya tetap menuntut ilmu tapi kita dengan prosedur yang berlaku ya. Oke. Nah, jadi relaksasi ya, nanti kita ada di materi setelah UTS gitu ya, sisi ergonomi komputer. Contoh ini kalau saya lagi ngajar, nggak nyaman gitu ya kursinya, capek gitu ya, ya nggak enak juga di badan gitu ya, dampaknya lumayan signifikan. Yang kedua, kadang kalau kelamaan suka pusing, ngerasa nggak sih radiasi yang ini ya, itu kok pening ya pusing, nah itu udah harus istirahat. Artinya komunikasikan dengan dosen, misalnya, "Bu, saya sakit," atau apa, tetap komunikasikan. Jangan sampai, dolim sama badan kita sendiri. Paham sampai sini ya? Maksudnya gini, ada tugas nih, tapi belum beres, kondisinya lagi nggak fit, dikomunikasikan sama dosennya atau asdos, jangan dipendam. Nanti kan kita harus jaga imun juga, ya sama-sama. Ketika kita sudah sakit, ya kita susah untuk berkreasi, untuk produktif, ya. Oke. Nah, green computing itu usaha untuk mengurangi konsumsi listrik ya dan pemborosan sumber daya. Bagaimana caranya? Silakan lakukan daur ulang. Perpanjang hidup komputer. Jadi ketika kalian mau membeli komputer, tipsnya adalah sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya, Bu, saya mau buat kuliah praktikum. Nah, diusahakan itu 5 tahun ke depan masih bisa dipakai. Jangan tiap tahun ganti gitu ya. Jadi kalian tentukan hard disk-nya gitu ya, memorinya, prosesornya seperti apa. Bu, sekalian saya mau usaha untuk desain. Oke, berarti jangan pilih laptop yang ukurannya kecil. Ya misalkan pakai Atom Intel apa namanya? Prosesornya masih yang kecil, kemudian Celeron. resolusinya untuk desain agak sulit. Karena kan dia butuh resolusi yang besar gitu. Jadi sesuaikan kita maunya seperti apa dan sesuai dengan budget. Jangan sampai nanti nggak punya dana maunya yang Mac harganya yang 40 juta gitu ya. Disesuaikan. Bu bisa nggak? Bisa dengan usaha ya. Oke. Jaringan ya, network. Nah, sekumpulan komputer dan device yang dia bisa terhubung baik secara wireless tanpa kabel maupun wired ya menggunakan kabel. Saat ini kita bisa komunikasi karena ada jaringan komputer. Nanti di pertemuan ke-8 ya kita akan bahas lebih lanjut. Oke, internet. Ada yang tahu kepanjangannya, Dek?
Mutiara, bisa bantu saya? Apa kira-kira kepanjangannya? Mutiara. Aditya Permana? Oke, jangan sampai nanti saya share yang video nanti ya. Dosennya tidur ngejelasin Izin mahasiswa menjawab, Bu. gitu ya. Internet walking bukan, Bu? Internet interconnection networking bukan, Bu? Oke, good ya. Good job. Oke. Jadi di sini sekumpulan komputer. Dulu awalnya itu ada ARPANET ya namanya. Jadi di sini sudah terhubung ya dari jutaan bisnis, pemerintahan, pendidikan sampai ke personal. Nah, saat ini kita menggunakan internet ya tujuannya macam-macam ya. Paling diminati adalah untuk komunikasi saat ini ya karena kita tidak pernah ketemu secara tatap muka, dibatasi. Nah, ya dari komunikasi untuk belanja online sekarang, dan investasi, kemudian personal, ini untuk tujuan pembuatan web. Bu, bisa nggak buat web? Bisa. Sekarang sudah banyak namanya CMS ya, Content Management System yang menyediakan pembuatan website dengan mudah. Jadi kalau pakai informatika mah ya ada tekniknya ya. Cuman untuk yang di luar bidang komputer bisa menggunakan CMS yang sudah ada. Jadi nggak usah kayak tadi. Kalau anak informatika harus ngoding, harus tahu ini fungsinya apa. Karena nanti dia yang meng-create yang ya. Nah, tadi saya kan hardware, kemudian ada brandware ya. Oke, 3ware. Nah, ini untuk komputer secara umum. Nah, kalau ada sistem informasi, ini dia ada 2ware lagi, yaitu tambahannya adalah netware, jaringan, ya, netware sama dataware, gitu ya. Orang yang meng-create program kita sebut dengan programmer. Jadi kalau Anda ditanya apa itu software, perangkat lunak Bu, nah, itu mah ininya ya bahasa Indonesianya. Tapi ya di sini bahwa apa itu instruksi program. Mengatakan kepada komputer tugasnya ngapain sih? Bagaimana melakukannya? Contoh, kalau kalian buka Google, ya mencari suatu berita, misalnya apa gunung meletus hari ini, misalnya gitu ya. Oke, ketika klik enter, dia akan memproses ya dia. Itu ada programnya. Ya, ada fitur pencariannya. Nah, itulah salah satu dari program. Atau paling mudah ketika kalian gunakan Word, di blok, kemudian dijadikan tulisannya bold, maka diklik toolbar B-nya. Gitu ya. Oke, software dibagi menjadi 2, ada software system, ya, sistem software sama application software. Nanti akan kita bahas satu persatu ya di pertemuan 2 sama 3. Nah, sistem software ini itu terdiri dari sistem operasi dan program utilitas. Kalau yang application nanti kita bagi ada 4 kategori. Saya ulangi ya, software dibagi menjadi 2. Ada sistem software sama application software. Oke. Nah, untuk perangkat lunak sendiri, supaya bisa kita gunakan, prosesnya tahapannya adalah install terlebih dahulu, ya, kemudian run, ya, dan kita use. Jadi program mengeksekusi ya, supaya kita bisa menggunakannya. Nah, terakhir kategori komputer. Oke, mesin cuci, komputer bukan? Halo, Termasuk. termasuk. Oke. Bukan. Penyiram tanaman otomatis? Termasuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Embedded computer. Ada 7 kategorinya ya. Ada PC, ini dapat melakukan sendiri ya seluruh aktivitasnya. Kemudian ada mobile computer and device. Nah, bedanya apa? Kalau yang mobile computer dia portable, bisa dibawa kemana-mana. Kalau yang device dia cukup di genggaman tangan. Ya. Oke. Ini foto-fotonya udah pada kenal ya, udah pada familiar mah ya sekarang. Nah, kategori ketiga yang tadi saya sebutkan di awal, apa itu? Game konsol. Jadi kita sekarang sudah banyak ya games-games yang bisa kita gunakan, baik single maupun multiplayer.
tapi harus dibatasi. Kenapa? Tidak semua games itu bermanfaat baik bagi kita maupun otak kita. Karena ada games yang membuat otak kita jadi rusak. Gitu ya. Jadi harus hati-hati pemilihan gamesnya. Ya. Ada juga sih yang bagus kayak misalnya kita bekerjasama bangun suatu gedung gitu ya. Oke. Kategori yang keempat server. Server itu sebagai penyedia layanan. Kalau klien sebagai peminta layanan. Nah, di sini memberikan area penyimpanan terpusat ya untuk program, data, dan informasi. Mainframe ya, kategori yang kelima dia lebih powerful lagi. Ya, ini menangani ya kalau per detik ya transaksinya cukup lumayan ya kalau mainframe. Yang lebih besar lagi apa? Superkomputer. Nah, ini 1 detik dia hampir bisa memproses 10 pangkat 15. Namanya kuadriliun. 1 juta, 1 miliar gitu ya, 1 triliun, ini 1 kuadriliun. Ya. Jadi ya cepat ya. Nah, ini embed yang tertanam ya, banyak banget. Keyboard, komputer bukan? Iya, dia bagiannya. Ya. Dari konsumer elektronik, home automation device, automobile, controller, dan robotik. Oke, yang tadi sudah saya singgung ya, dalam informasi. Nah, berikutnya kategori pengguna. Ada kategori home, small office, ya, punya kantor di rumah, mobile user, kemudian ada power user, sama enterprise user. Jadi ada 5 kategori pengguna. Nah, kegunaannya buat apa sih, Bu? Wah, banyak ya. Sekarang saat ini kita dampaknya luar biasa ya, signifikan. Bahkan penjualan laptop, handphone meningkat ya. Karena orang mau nggak mau anaknya ya untuk device kita butuh ya dari sisi mulai pendidikan, keuangan, government, kesehatan, bahkan semuanya saat ini beralih ya yang tadinya ke offline kemudian ke online. Minimal form-formnya lah. Contoh di IPB kalian ya sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan presensi gitu kan ya. SKL sekarang juga sudah SKL online, tanda tangan ya sudah ada IPB di design dan seterusnya. Nah, disinilah teknologi itu membantu kita ya, Dek ya. Artinya, Bu, pandemi ini susah, kitanya nggak bisa kemana-mana. Oke, sekarang banyak tempat-tempat wisata itu yang menyediakan video interaktif, gitu ya. Nah, kemarin juga kami pada saat summer course membuat ini, virtual reality. Jadi pakai kacamata ya, VR glass, kita nonton video seakan-akan kita di situ. Kita bisa muter, ngelihat kanan, kiri gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu ya mau nggak mau kita harus mengubah karena saat ini belum memungkinkan untuk tatap muka. Ya. Oke. Itu materinya dari pertemuan pertama ini. Silakan yang mau diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Haikal mungkin, Afif. Masih pada bangun kan ya? Bangun dulu. Oke, ada pertanyaan silakan. Atau yang di kolom chat. Oh, kolom chat ada yang nanya sebentar. Oke, Bu, susah nangkep materi. Oke. Dia gini, kita sedang membangun sebuah sistem ya. Jadi bagaimana tipe belajar orang itu beda-beda. Contoh, ada anak yang tipenya audio, ada anak yang tipenya visual, ada yang kinestetik, ada yang belajarnya harus diem, maksudnya harus hening di kuburan kalau enggak subuh gitu ya. Ada yang belajarnya harus pakai musik gitu ya. Sesuaikan. Ya, sesuaikan dengan kalian. Nah, dosen itu memberikan materinya semaksimal mungkin kita sesuaikan dengan pola mahasiswanya. Tadi makanya di awal kalau misalnya rumahnya yang jauh di pedesaan dan seterusnya kita akan coba asinkronus. Jadi bisa diulang-ulang materinya gitu ya. Bu, gimana kalau misalnya agak susah? Harus diulang-ulang. Diulang-ulang dan dibaca. Paling mudah gini, Pancasila. Kalian masih hafal nggak, Dek? Sila ketiga apa? Sila ketiga apa? Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. Kapan kalian terakhir upacara? SMA, Bu. Tahun kemarin, kan Bu. ya? SMA semester 1. Artinya, walaupun itu sudah lama kita
kita tinggalkan ketika sudah masuk gitu ya di bawah otak sadar kita, maka tetap aja kita ingat. Nah, sama ilmu-ilmu yang kalian baru pelajari, misalkan komputer baru Bu, oke, agak susah ada istilah-istilah asing yang nggak difahami, baca aja. Nanti lama-lama ngerti kok, oh ternyata ini maksudnya, ternyata ini. Untuk knowledge, kalau misalnya kurang jelas, bisa ditanyakan ke kami, atau kalian searching, itu banyak banget knowledge ya, apapun. Di Google tuh kalian nyari apa, ada aja gitu ya. Nyari jodoh ada nggak ya kira-kira ya di Google ya. Oke, Bu, supaya nggak bosen di komputer buka banyak tab. Bu, oh tadi saya udah ajarkan kan ya? Kalian buat tabnya kayak saya gini, sebentar. Biar nggak banyak tab gitu ya, Adek ya. Dibagi aja per ininya. Sorry. Dibagi per mata kuliah. Misalnya satu ini, biar nggak pusing gitu ya. Oh. Sudah kelihatan? Oh, belum. Tadi saya matikan ini. Share screen. Nah, kadang kalau kebanyakan tab, pusing juga kitanya ya. Bu, gimana? Deh, ini kalian buat ini aja. Beberapa, misalkan ini khususnya mata kuliah apa ya? Misalkan sering banyak cari searching, browsing, misalnya biologi gitu ya. Atau apa? Ekonomi umum gitu ya, ekum. Nah, cari di sini. Oh, ini buat ekum, ini buat mata kuliah apa gitu aja. Nggak apa-apa. Jadi lebih ini ya, maksudnya kita bagi aja. Supaya nggak tab-nya kalau kita banyak banget juga pusing ya. Terus yang kedua, Bu, supaya nggak bosen di depan laptop, di mix. Misalkan kalian suka hobi apa? Apa? Senam, Bu. Oke. Di sela-sela praktikum nggak apa-apa, senam sebentar gitu ya, menggerak-gerakkan. Atau Bu, saya teh hobinya main olahraga gitu ya sama adik saya. Ya udah, break dulu sebentar. Jadi nggak bosen. Yang ketiga, mungkin yang muslim ya dengarkan murotal atau apa gitu kan lebih enak gitu ya kitanya, jadi nggak bosan. Yang keempat, diskusi sama teman. Nah, kalau saran saya sih masih semester 1, bangun kelompok deh, misalkan satu kelompok ya 7 orang lah ya, jangan banyak-banyak. Share aja materi, misalkan pasti di antara teman-temannya ada yang paham mata kuliah A, teman satunya lagi nggak paham, nanti teman satunya lagi paham mata kuliah B, dan seterusnya, jadi sharing gitu ya. Oke. Apa ini? Oke, Evita. Dia gini, Evita itu lot banyak itu ketika login. Jadi kalau saran saya, kalian login aja pada saat pagi-pagi itu pagi-pagi sekali sebelum yang lainnya login. Ternyata dia ngambil apa ya, kalau kita manggil get datanya itu pertama kali aja pada saat login. Setelah masuk dia aman. Sama kalau ujian. Kalau ujian saya bilang ke mahasiswa loginnya kalau bisa jam 7 atau jam maksimal jam 7:30 supaya nggak akses bersamaan gitu ya. Maksudnya kalau bersamaan dia agak apa ya, agak lama gitu ya, gitu. Tapi kalau udah login aman. Dan sekarang sudah diadakan ini ya, peningkatan-peningkatan ya, sehingga yang dirasakan aman. Kalian gimana? Pakai yang itu? Aman? Evita, aman nggak tadi diaksesnya? Aman. Aman. Bu. Aman, Bu. Aman. Aman, Bu. Oke, yang berikutnya. Oke, Bu pusing ya. Dia ada jarak ya, jarak mata dengan komputer. Nah, itu kurang lebih kalau amannya sih minimal 30 cm. Minimal. Jangan dekat banget gini gitu ya. Jadi kita supaya nyaman. Karena saya juga ngerasain gitu ya. Kalau lagi tegang, kerjaannya banyak, karena kan otot kita di sini nih, ya di leher itu kan ya suka apa agak tegang, nggak enak gitu ya. Jadi harus rileks, dinikmati, bahagia gitu ya. Nah, gimana tips bahagia? Saya pernah nulis ya di IPB itu bisa kalian baca. Ya.
Oke, nanti saya coba share ya tips bagiannya. Oke, ada lagi pertanyaan, Dek? Boleh resen, boleh ini? Ada? Aman? Halo? Boleh nanya bidang komputer atau yang lainnya? Bu, saya mau bikin aplikasi. Boleh kerjasama dengan prodi lain ya, informatika, tekom. Dan saat ini memang kitanya nggak bisa hanya sendiri ya, kita harus kolaborasi kerjasama dengan multidisiplin ilmu supaya ya tadi ilmunya bermanfaat. Ya, oke. Ada deh lagi pertanyaan? Ini nggak ada yang nanya. Ada? Malu, oke. Kalau masih malu nanti bisa japri saya ya. Oke, tugasnya yang belum diselesaikan, silakan diselesaikan lebih dahulu. Maksimal dikerjakannya besok. Kalau yang sudah berarti aman. Gitu ya. Oke. Oke, Saya Bu. akhiri, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya. Terima kasih, Bu. Amin. Juga sehat-sehat ya, Mas. Saya stop. Terima kasih, Bu. Oke.